Maaf Pak, mengganggu. Saya sudah bisa. Tanya Pak. Ya, oke. Siapa? Ya Pak. Terima yang ini. Semua. Saya udah berarti. Mati sih speaker kan? Yang di sini nggak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya Dian Puspita sebagai MC akan membacakan safety briefing pelaksanaan webinar. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan saat mengikuti webinar, peserta dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Demi keamanan berinternet, hindari mengakses internet menggunakan WiFi di tempat umum, seperti di kafe, fasilitas umum, dan tempat lain yang kurang aman. Pastikan para peserta menggunakan koneksi internet ataupun koneksi internet yang aman untuk menghindari peretas serta lindungi kerahasiaan tautan, ID meeting room, dan password aplikasi Zoom Meeting. 2. Hindari berkerumun dalam mengakses webinar ini dalam masa pandemi COVID-19 dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. 3. Pastikan para peserta mengenali tempat ketika mengakses webinar ini, kenali jalur evakuasi, dan titik kumpul apabila kondisi di luar yang tidak kita inginkan. Pastikan para peserta berada di tempat yang aman dan nyaman, tidak dalam kondisi berkendara, atau beraktivitas lain yang juga memerlukan konsentrasi. 4. Pastikan sistem kelistrikan para peserta aman, colokan ke PC, laptop maupun HP, tidak ada yang bermasalah. Hentikan pemakaian segera apabila ada korsleting. 5. Pastikan para peserta telah mematikan kompor, setrika, dan peralatan elektronik lainnya yang tidak digunakan serta mengecek keamanan lingkungan rumah ataupun tempat tinggal para peserta sebelum mengikuti webinar ini. 6. Segera akhiri webinar dan melapor ke moderator apabila ada kondisi tidak diinginkan terjadi dan segera evakuasi dini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib peserta webinar. Berikut kami sampaikan tata tertib selama pelaksanaan webinar. 1. Peserta adalah nama-nama yang sudah terdaftar dalam list panitia penyelenggara. 2. Peserta wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan pada saat acara webinar berlangsung, khususnya bagi peserta yang join melalui Zoom Meeting. 3. ID dan password Zoom tidak boleh diberikan kepada orang lain yang belum terdaftar menjadi peserta. 4. Peserta webinar yang sudah menerima ID dan password diharapkan sudah bergabung dalam Zoom Meeting selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dengan menggunakan username, nama lengkap, garis datar, nama instansi. 5. Peserta akan dikondisikan dalam mode mute speaker pada saat acara webinar. 6. Webinar ini disiarkan secara langsung melalui YouTube dengan hormat diminta kepada peserta agar tetap menjaga sikap selama webinar berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Rabu, 7 April 2021 akan dilaksanakan acara webinar seri 1 dengan tema Public Speaking yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar.
Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti webinar ini. Telah hadir bersama kita Kepala BPSDM Kemendagri, inisiator, narasumber, para pihak terkait lainnya, serta Bapak Ibu peserta webinar. Acara diawali dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Sosial, kepada Ibu Ani Irmawati. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Teguh Setiabudi, MPD. Yang terhormat Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Bapak Terval Sulfala SOSMSI. Yang kami hormati narasumber kita pada webinar seri pertama ini, Nona Keti Monika Kabi. Yang kami hormati para peserta webinar dengan tema public speaking, serta hadirin yang kami banggakan para panitia penyelenggara. Di hari dan waktu yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul mengikuti acara webinar seri pertama PPSDM Kemendagri Regional Makassar ini. Selanjutnya, selaku panitia penyelenggara, perkenankanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Tujuan webinar dengan tema public speaking untuk menjadi pembicara yang handal, profesional, dan penuh percaya diri saat berhadapan dengan publik. Ilmu dan skill tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, agar tujuan yang kita inginkan dapat tersampaikan dengan tepat. Jumlah peserta webinar ini berjumlah 116 orang peserta. Sebagian besar merupakan para aparatur yang bekerja pada pemerintah daerah dan kementerian lembaga lainnya. Tempat dan waktu penyelenggaraan. Penyelenggaraan webinar ini diselenggarakan pada platform meeting dan live streaming YouTube. Adapun penyelenggaraan pada hari ini, Rabu, 7 April tahun 2021 yang dilaksanakan dari pukul 13.30 kita sampai dengan selesai. Rangkaian acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi dari narasumber, 3. Diskusi dan tanya jawab, 4. Foto bersama, 5. Penutupan. Sertifikat. Selanjutnya, bagi peserta webinar yang dinyatakan memenuhi syarat akan diberikan e-sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar dan akan disampaikan melalui alamat email masing-masing peserta atau melalui link Google Drive yang disampaikan pada grup WhatsApp webinar ini paling lambat 4 hari kerja setelah penyelenggaraan webinar ini. Sehingga kami mengharapkan para peserta tidak ragu mengeluar dari grup WhatsApp webinar ini agar informasi dapat tersampaikan. Demikian beberapa hal yang kami dapat sampaikan. Untuk itu mohon perkenan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi webinar seri pertama PPSDM Kemendagri Regional Makassar ini dengan tema public speaking. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri sekaligus membuka secara resmi webinar ini. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Teguh Setiabudi MPD, disilahkan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Negeri Regional Makassar, Bapak Terval Sulfala, tentu saja beserta segenap jajaran, baik para pejabat struktural maupun fungsional dan juga segenap panitia pelaksana webinar ini. Dan juga yang saya hormati Mbak Keti Monika, narasumber dari acara webinar series seri yang pertama ini,
yang mengambil topik yang sangat bagus terkait dengan public speaking. Dan yang teristimewa, yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, para peserta webinar yang diselenggarakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Yang pertama dan utama, sebagai umat beriman, marilah kita tidak lupa, tidak lalai, dan tidak jenuhnya untuk terus mempersembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa, karena pastinya hanya atas rahmat Dia pula, alhamdulillah, pada Rabu siang ini, 7 April 2021, kita bisa dipertemukan, baik yang langsung di PPSDM Makassar maupun kita yang secara virtual, Mbak Monica juga di virtual. Dalam acara ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebagai Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Pak Kapus Regional Makassar, bersama jajaran dan panitia atas inisiasi pelaksanaan webinar series ini, di mana seri pertama mengambil topik terkait public speaking. Mudah-mudahan untuk seri kedua, ketiga, dan keempat seterusnya nanti juga akan terus dilanjutkan dengan topik-topik yang menarik, topik-topik yang memang betul-betul dibutuhkan oleh kita, baik sebagai ASN maupun juga sebagai pribadi-pribadi individu, yang nantinya diharapkan akan sangat memberikan nilai tambah, baik dalam hal pelaksanaan tugas pokok kita sebagai ASN maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terkait public speaking, ini juga adalah hal yang sangat menarik. Kenapa? Public speaking tidak hanya dibutuhkan kita sebagai aparatur sipil negara, tetapi sebagai manusia yang tentu saja ingin betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik, sebagai makhluk sosial, public speaking tolong nanti jangan di-mute lagi, biar saya bisa lancar bicara. Ulangi, kemampuan public speaking tidak semua orang menguasai. Kemampuan ini tidak lahir, tidak dibawa sejak lahir. Sebagaimana kata Devito dalam bukunya The Essential Element of Public Speaking. Bukan bawa lahir, tapi perlu latihan. Sebagai ASN, sebagai makhluk sosial yang bisa ingin berkomunikasi dengan baik di masyarakat, dan di depan publik, di depan umum, kemampuan ini sangat penting. Untuk kita-kita yang ada di jajaran institusi, lembaga kemanusiaan sangat penting, karena kita day to day-nya adalah bicara di depan para peserta diklat. Bagi kita juga yang ASN umumnya, akan sangat baik bagaimana kita menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Karena apa? Karena public speaking itu juga antara lain bagaimana kita berkomunikasi di hadapan publik untuk bisa memberikan keyakinan, meyakinkan orang lain, mempengaruhi orang lain itu paham, orang lain itu mengerti, apa yang kita harapkan disampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Oleh karena itu, tentu saja karena kemampuan ini tidak dibawa sejak lahir, perlu latihan. Latihan perlu. Ada beberapa hal yang nanti saya yakin akan disampaikan oleh Mbak Betty Monica secara lebih lengkap, bagaimana kita harus menyiapkan. Kalau kita ingin sukses bicara di depan umum, paling tidak kita harus memiliki keyakinan diri. Kita harus confident pada diri sendiri. Kita harus pede pada diri sendiri. Sehingga tidak kena
masalah 3G. Gagap, gugup, dan grogi. Perlu apa yang menyelesaikan performance kita? Mungkin pakaian kita, mungkin cara kita ber-make up bagi perempuan, bagaimana kita bersisir bagi laki-laki, kita merasa layak untuk tampil di depan umum. Itu penting. Tidak mungkin kita tidak percaya kemudian kita akan tampil baik di depan umum. Itu baru satu sisi. Yang kedua adalah penguasaan materi. Tidaklah mungkin seseorang akan mampu bicara dengan baik di depan umum apabila kita sendiri tidak menguasai konten atau substansi atau materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perlu sekali terhadap apa yang akan disampaikan. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah yang perlu disampaikan yang masnu, yang harus diketahui. Yang juga nice to know, yang akan lebih bagus kalau disampaikan dengan baik. Ada juga should to know. Ini seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara di depan umum, kita harus siapkan bahwa kita akan mampu menguasai materi. Tidak gagap terhadap materi. Tidak sedikit-sedikit baca. Gini. Tidak. Atau tidak tanya pesannya apa? Bukan. Tapi kita ingat, kalau perlu, kayak Pak Soekarno, beliau adalah orator umur. Beliau adalah public speaker yang sangat andal. Kayak Barack Obama yang begitu bagus. Luar biasa. Dan pastinya banyak contoh-contoh yang lain. Walaupun public speaking tidak harus menjadi orator. Tapi kemampuan materi sangat penting juga. Walaupun juga orang pintar, belum tentu dia public speaking-nya bagus. Itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, tepat menghormati. Tentu saja yang lain adalah, yang sangat penting juga, yang perlu kita pahami kalau kita mau public speaking, mau bicara di depan umum, adalah kita mampu memahami kondisi audiens. Kepada siapa kita akan bicara. Kita bisa ngatur. Kalau di dalam ilmu kebijakan yang saya pahami, ada namanya climate setting. Bagaimana kita menyeting iklim audiens. Bagaimana kita menyeting lingkungan di mana kita akan bicara. Itu perlu. Jadi, kemampuan untuk memahami audiens, kita perlu kuasai. Siapa yang ada di depan kita, apakah dia dari tingkatan mana, dari suku mana, dan sebagainya, sehingga mungkin kita tidak akan salah dalam hal pemakaian kultur atau kearifan lokal. Kadang-kadang orang pintar bicara nggak lihat adat istiadat, kita salah terkait dengan budaya setempat. Ini beberapa, pastinya juga banyak hal-hal lain lagi. Tapi ingat sekali lagi, public speaking dikuasai bukan karena genetika semata-mata, karena kita lahir, tapi perlu latihan. Oleh karena itu, latihanlah. Salah satu latihan yang sangat efektif untuk bicara dengan umum adalah bagaimana kita bicara di depan cermin. Kita akan tahu persis bagaimana itu. Latihan. Tidak bijak bagi saya kalau bicara terlalu banyak. Jadi sekali lagi, selamat mengikuti webinar kepada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Topik ini sangat menarik, tidak hanya bermanfaat secara kedinasan, tapi sangat bermanfaat juga untuk keseharian kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan sangat bermanfaat bagi teman-teman kita, akan sangat bermanfaat pada hubungan kita dengan orang lain, dengan masyarakat kita. Jadi ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Kepada panitia, sekali lagi terima kasih, apresiasi. Selamat melaksanakan webinar ini. Dan kepada Mbak Kathy Monica, terima kasih sekali. Mudah-mudahan terus bisa kita lanjutkan
dengan berbagai acara yang lainnya. Saya pentas tadi baca CV-nya, luar biasa juga. Kelahiran Ternate, besar banyak di Manado, pengalaman banyak di Jakarta dan Banten. Mudah-mudahan kapan-kapan saya juga akan bisa mencicipi kue-kue yang ada di Paris, Flour and Sweet itu. Mudah-mudahan saya akan bisa ke Banten untuk beli roti atau kuenya. Tapi yang jelas sekarang kita ikuti bagaimana beliau menyampaikan kiat-kiat untuk public speaking. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Kuasa, saya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Negeri, menyatakan bahwa webinar seri 1 dengan topik public speaking yang diselenggarakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Makassar pada hari ini Rabu 7 April 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Selamat siang. Om Sami Om. Namo Buddhaya. Ingat, patuhi jalankan protokol kesehatan COVID-19. Sehat, semangat, sukses untuk kita semuanya. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pembukaan pada hari ini telah dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BPSDM Kemendagri yang telah berkenan membuka acara webinar ini. Kami juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti webinar ini. Acara selanjutnya, kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar ini. Kepada Hamsa Esos MM, Asesor SDM Aparatur Ahli Madya, selaku Koordinator pada bidang pengembangan kompetensi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas, disilahkan. Terima kasih kepada MC, Saudara Dian Puspita. Baiklah, hadirin peserta webinar seri pertama tahun 2021, PPSDM Regional Makassar. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi webinar dengan tema Public Speaking. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dulu hadirin para peserta webinar hari ini. Halo, apa kabar semuanya? Yang terhormat Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Teguh Setiabudi MPD, yang kami hormati Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar, Bapak TR Fahsul Falah SOS MSI, yang kami hormati Bapak dan Ibu penyelenggara webinar, serta hadirin peserta webinar seri pertama yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah disampaikan MC tadi, webinar pada hari ini mengambil tema Public Speaking dengan narasumber Nona Kety Monica KB. Webinar kali ini dengan tema Public Speaking sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami lagi jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya berharap seluruh peserta webinar bisa mengikuti webinar dengan sebaik-baiknya sampai selesainya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan untuk acara inti ini. Yang pertama, untuk penyampaian materi webinar, narasumber kami beri waktu selama 45 menit. Kemudian selama pembicara atau narasumber menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan bacakan biodata singkat narasumber sebagai berikut. Nama, Kety Monica KB. Gender, perempuan. Tempat tanggal lahir, Ternate, 3 Oktober tahun 1994. Alamat, Tangerang, Banten. Kebangsaan Indonesia, agama Kristen. Kemudian pendidikan resmi, pendidikan terakhir di Universitas Ciputra, Surabaya, tahun 2012 sampai 2 Juni 2016. Kemudian ada juga pendidikan tidak resmi, yaitu program chef profesional di Jakarta Culinary Center, dimulai Januari 2018 sampai 2019. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya segudang pengalaman kerja, penghargaan, prestasi, publikasi, dan pencapaian telah diraih di dalamnya
dan kalau dibaca satu persatu tentu butuh waktu yang sangat lama. Nona Kety menikah KP Putri Indonesia Favorit Kepulauan Indonesia Timur 2020, finalis Mrs. Indonesia 2018, wakil Maluku Utara, tercatat pernah juga menjadi runner-up Maluku Utara 2016 dan Pulau Morotai Torins Ambassador. Melirik ke akun Instagramnya, saya sempat lihat tadi, anak kedua dari 3 bersaudara ini tampaknya memang pribadi yang senang berjalan-jalan atau traveling. Tak hanya bepergian, Kety juga ternyata gemar melakukan olahraga basket, memiliki talenta di bidang menari. Terbukti saat gelaran Talent Show Mrs. Indonesia 2018, ia membawakan tarian kreasi dari Maluku Utara bertajuk Mutiara di Bibir Pasifik. Tarian tersebut bertujuan untuk mengajak generasi muda mengenal budaya dan keindahan alam di Pulau Morotai. Kemudian di bidang publikasi, di bidang di public speaking, Kety menikah, kami pernah menjadi pelatih chatwall dan public speaking di Lamu Indonesia Beauty Camp tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian pelatih layanan dan etika pribadi untuk klinik remaja dan kecantikan oleh Dr. Gaby Shirley Januari 2019. Mereka juga pernah menjadi pembicara pada sesi sharing tentang generasi pesona Indonesia dengan Trisakti Traveling Club tahun 2017, pembicara pada FGD perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini, kemudian pernah juga jadi pembicara dan pelatih etika beauty camp di hari karantina kedua Universitas Bunda Duta Mulia. Anda tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, jadi jangan lupa untuk tidak beranjak di layar monitor Bapak Ibu, mengikuti dengan baik kegiatan webinar ini dengan tema public speaking. Apa itu public speaking? Bagaimana menjadi public speaker yang baik? Bagaimana menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi dari audiens? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, Kety Monica KW. Okay, to maximize the available time, we immediately invite the Mrs. Indonesia 2018 representative North Maluku finalists who are also the favorite Indonesia Prince for the 8th Indonesia Art Festival 2020, Monica KB. Time and place will come with respect. Oke, halo semua, selamat siang ya, menjelang sore. Ya, terima kasih Pak Hamzah untuk perkenalan yang luar biasa ya. Oke, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Masih semangat pagi ya semuanya ya. Ya, baik, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Teguh Setiabudi, MPD dari Eselon 1, selaku Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Bapak. Ya, pertama-tama izinkan saya juga menyampaikan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan oleh Kepala Pusat Pengembangan DM Kemendagri Regional Makassar, Bapak Teguh Raja Fasul, Esos MSI yang saya hormati, dan yang saya banggakan pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDM Kemendagri Regional Makassar. Yang saya banggakan juga Bapak Agung, Ibu Saida, karena lewat beliau-beliau ini, selama beberapa minggu ini kami terkonek terus ya untuk segala persiapan. Salam berjumpa ya Bapak Ibu walau lewat daring. Selamat siang juga, salam semangat untuk seluruh jajaran PPSDM Kemendagri Makassar yang saya banggakan. Salama kita pada salama. Mohon dikoreksi kalau misalnya salah ya. Baiklah. Oke, tidak ketinggalan juga tentunya yang paling istimewa hari ini ya kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari peserta webinar PPSDM seri 1 yang saya dapat info dari penyelenggara bahwa audiensnya ini ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi juga ya. Ya kurang lebih kira-kira kita ada sekitar 5.000 peserta kali ya. Salam kenal semuanya. Sungguh
sebuah momen yang sudah saya tunggu-tunggu dalam beberapa minggu terakhir ini ya, sejak mendapatkan informasi undangan ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, orang-orang hebat yang turut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses persiapan hingga berlangsungnya webinar ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, sudah makan siang ya semuanya ya? Kalau sudah, boleh dikasih jempolnya dulu ya? Oke, siap-siap. Kalau sudah makan siang semuanya berarti saya yakin baterainya udah 100% berarti ini. Kondisinya semuanya fit ya. Sudah terisi penuh dan siap kita untuk gaspol. Dari tadi mungkin yang bicara ini kalau tidak memperkenalkan diri secara langsung mungkin kurang afdol kali ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga di layar kaca ini dari tadi perempuan siapa ini yang bicara-bicara terus ini. Ya, baik izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kety Monica KB, Monica UAS KB sebetulnya ya. Itu marga dari suami saya dari Amahusu, Ambon, meski lahirnya juga di Sunda ya. Kalau Bapak Ibu jangan tanya ya, kalau KB itu apa, Dek? Tidak masalah sih sebenarnya kalau ada misalnya yang penasaran gitu kan. Karena yang pasti itu bukan singkatan keluarga besar atau keluarga berencana ya Bapak Ibu. Itu marga papa saya. Nah, beliau ini lahir di Ambon, keluarga besarnya dari suku Toraja. Mama saya juga orang Toraja. Kalau yang terbiasa, kalau mau lihat mama saya itu sudah pasti langsung bisa kenal, oh ini orang Kator ini pasti. Karena wajahnya itu sangat khas wanita Toraja. Gitu. Ya, jadi saya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di Manado International School, Sulawesi Utara. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi juga S1-nya di Ciputra University, jurusan Hospitality and Tourism Business. Dan saat ini memang saya sedang fokus dan merintis usaha di bidang kuliner ya, khususnya di pastry and bakery, furniture juga, dan kalau Tuhan berkenan itu sedang menggarap juga usaha di clothing. Dan memang betul juga passion terbesar dalam hidup saya itu ada di dunia pendidikan, hospitality, tourism, dan juga entertainment. Semakin hari, by proses yang sudah saya lewati, saya mulai sadar dan seakan sepertinya kok tidak bisa lari ya dari sebuah kepedulian terhadap perjuangan para generasi muda untuk mencari jati diri gitu ya. Ditambah sebuah mimpi waktu itu yang pernah saya dapati sekitar tahun 2013 silam, membuat akhirnya tahun lalu saya mantap ya untuk melangkah dengan sebuah konsep sekolah talenta. Gitu. Jadi highlight perjalanan hidup saya, mungkin boleh di next. Back sebelumnya mungkin. Back lagi kali ya. Oh, oke. Oke, sebelumnya deh, nggak apa-apa. Jadi ya kurang lebih highlight dari perjalanan hidup saya itu foto pertamanya ada tadi saya taruh juga di PowerPoint ya. Tahun 2018 juga seperti yang sudah disampaikan tadi sebagai professional chef. Kemudian di tahun 2018 melalui ajang Putri Indonesia mewakili Provinsi Maluku Utara, juga puji Tuhan saya berhasil membawa pulang gelar Putri Indonesia favorit Kepulauan Indonesia Timur. Ya, jadi Bapak Ibu, Pak Fasul dan tim ini sebenarnya sudah kawal saya ya, dikawal terus supaya bisa menyampaikan materi yang sangat spesial hari ini. Karena semua dari kita ya, tidak terlepas dari apapun jenis pekerjaan dan jabatan yang saat ini sedang kita tekuni, kita perlu yang skill ini loh Bapak Ibu. Skill apa yang saya maksud kita ya? Nah, waktu saya diminta membawakan materi ini, satu hal saja yang terlintas di kepala saya, Bapak Ibu. Bahwa Bapak Fasul ini adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan timnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua pemimpin itu memikirkan kebutuhan anggotanya, bahkan sampai hal berkomunikasi. Meskipun belum bertemu langsung, Pak Fasul ini seperti menurut saya beliau ini pasti punya visi dan misi yang besar ya
untuk kemajuan skill dari timnya. Karena memperlengkapi tim kerja dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar itu adalah sebuah langkah yang sangat brilian, Pak. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, peserta webinar ini, percaya atau tidak, kemampuan berkomunikasi itu akan mempengaruhi sebagian besar penilaian terhadap kinerja Anda. Terlepas dari kemampuan hard skill lainnya yang tentunya saya percaya juga sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Masa iya sih, Mbak Kety? Apakah benar? Nah, nanti kita akan sama-sama melihat ya, dasarnya dari mana teori macam ini. Ya, jadi saya mau sampaikan terlebih dahulu, keputusan Anda untuk bergabung di webinar saat ini itu sudah sangat tepat. Karena kita adalah makhluk sosial, sudah pasti setiap hari kita perlu berkomunikasi. Kan? Meskipun yang kita lakukan saat ini, sejujurnya new normal ini ada uniknya ya Bapak Ibu ya. Karena kita ketambahan satu rekan baru yang paling setia dan nggak akan pernah mengeluh, saya jamin. Yaitu gawai Anda. Saya saat ini juga sedang berbicara dengan komputer jinjing Bapak Ibu. Bayangkan, new normal ini memaksa kita untuk hampir setiap hari kita bicara dengan laptop. Back dulu. Ya, bicara dengan sebentar. Nah, meskipun selama pandemi ini kita sudah sering lakukan, namun dengan adanya pandemi ini makin bertambah frekuensi dan kedekatan kita juga dengan alat-alat komunikasi ini ya. Ternyata meskipun berkomunikasi dengan gawai atau komputer jinjing, kita tetap sedang terhubung atau berkomunikasi juga dengan manusia lainnya. Ada yang bicara dan ada yang mendengarkan. Berkomunikasi itu sudah ada sejak manusia lahir ya. Bukan nanti mau jadi PNS dulu baru berkomunikasi, tidak Bapak Ibu. Bedanya, waktu berkomunikasi dengan orang-orang terdekat dan berkomunikasi di hadapan publik itu berbeda. Karena berbicara public speaking berarti kita sedang masuk dalam sebuah ranah sosial, di mana tidak hanya orang-orang terdekat saja yang mungkin sudah memahami segala baik buruknya kita, namun ada lebih banyak pasang mata dan pasang telinga yang melihat dan mendengarkan ketika Anda semua menjadi seorang public speaker. Kita relaks saja ya Bapak Ibu ya. Tempatkan diri Anda di posisi yang paling nyaman ya, karena Anda akan duduk di depan laptop dan memandangi saya serta mendengarkan suara saya di sesi ini mungkin sampai kurang lebih 8 jam ke depan. Benar begitu nggak ya panitia? Nggak ya? Makanya Bapak Ibu, ada baiknya kita relaks saja ya, karena kalau tidak, maka meskipun sesi yang 10 menit saja itu akan terasa lama Bapak Ibu. Ini saya kalau tidak berhasil membuat Anda semua bahagia dengan materi ini, bisa-bisa honor saya nggak dibayar Bu Saidah nanti ya. Ada Bapak Ibu, tema yang saya angkat hari ini sehubungan dengan public speaking adalah, boleh kita masuk ke slide selanjutnya. Sebelumnya dulu. Oke, lagi. Nah, ini dia. Face the crowd with confidence. Bagaimana menghadapi publik atau halayak ramai dengan kepercayaan diri. Dan goals utama yang harus kita capai, yaitu Bapak Ibu bisa baca di layar kaca juga, bagaimana cara menaklukkan ketakutan Anda saat berbicara di depan umum. Kunci pembahasan kita yang pertama yaitu bisa next, boleh. Next lagi. Oke. Nah, kunci pembahasan kita yang pertama itu adalah identifikasi ketakutan Anda. Kemudian, apa itu public speaking? Dan tentunya bagaimana cara kita melakukan public speaking. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, apakah ketakutan terbesar dalam hidup Anda selain kematian? Mungkin bisa dibantu dijawab di chat. Jadi kita sambil berinteraksi juga ya. Cek.
Aman? Masih amankah suara saya? Aman. Oh ya, ya. Oke. Bisa dibantu di chat? Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau saya bertanya, ketakutan terbesar Bapak Ibu di dalam dunia ini, selain kematian tuh apa sih? Boleh dituliskan di chat. Semuanya boleh berpartisipasi. Wah, tuh ada yang bilang miskin, berbicara di depan umum tanpa persiapan. Ada lagi? Masalah apa ini Pak Rahmat? Jauh dari Allah. Wah, tampil sebagai pembicara di depan senior. Ada lagi? Jadi sekaligus saya mengecek juga ya, audiens ini apakah masih di tempat? Hilang iman, waduh. Semoga tidak ya, Pak Bustaman. Keadaan iman drop dan saat ada di depan forum dan tidak mendapat perhatian audiens. Tidak percaya diri, takut di PHP-in. Yang ditakutin jarum suntik. Waduh, takut miskin, bimbang akan tujuan. Wah, banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, oke, terima kasih untuk partisipasinya. Boleh ke slide yang ada quotes dari Jerry Seinfeld. Halo, Pak Agung. Baik lagi. Baik lagi. Waduh. Nah, ini dia. Oke. Bapak Ibu, seorang komedian terkenal dari Amerika, yaitu bernama Jerry Seinfeld, mengatakan, kurang lebih bahasa Indonesia gini ya, kalau di translate-nya. Menurut kebanyakan studi atau penelitian, ketakutan terbesar atau yang nomor satu itu adalah berbicara di depan umum. Kedua adalah kematian. Kematian adalah nomor dua. Apakah benar demikian? Hal ini berarti bagi sebagian besar orang, jika Anda pergi ke sebuah upacara pemakaman, Anda lebih baik masuk ke dalam peti daripada harus diminta membawakan sebuah sambutan atau pidato, katanya si Jerry Seinfeld ini ya. Kenapa Bapak Ibu? Apa sih yang salah dengan sambutan atau pidato? Mereka nggak salah, karena yang salah adalah yang diminta yang tidak punya cukup kesiapan mental untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, visi misi yang ingin saya capai di sesi ini adalah, pertama, peserta webinar mampu mengidentifikasi ya sumber kecemasan diri kita masing-masing. Kemudian, peserta webinar juga dapat mempraktekkan cara public speaking yang baik dan benar. Ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sepakat juga ya bahwa public speaking itu memiliki konsep dan kita harus mengerti dengan benar seperti apa konsep public speaking itu. Oke, boleh next slide-nya. Ya, next lagi. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, tentang ketakutan berbicara di depan umum yang disampaikan oleh Jerry Seinfeld tadi, itu bukan sekedar opini dari beliau. Ada datanya ternyata. Nah, The National Institute of Mental Health melaporkan bahwa kecemasan berbicara di depan umum itu mempengaruhi sekitar 73 populasi. Takut berbicara di depan umum juga dikenal dengan glossophonia. Menurutnya, dari situs ini ya, ketakutan yang mendasari itu adalah penilaian atau evaluasi negatif oleh orang lain. Dan kecemasan berbicara di depan umum itu dianggap sebagai sebuah gangguan kecemasan sosial. Ketakutan berbicara di depan umum
adalah fobia yang paling umum sebelum ketakutan terhadap kematian, laba-laba, atau ketinggian. Lalu, bisakah kita mengidentifikasi apakah kita ini punya ketakutan atau kecemasan? Nah, ada 3 langkah yang mudah. Yang pertama, boleh di next slide. Know what your fear is. Gimana cara kita mengidentifikasi kecemasan kita? Langkah yang pertama, coba Bapak Ibu pikirkan lagi nih dengan teliti. Apa yang benar-benar Bapak Ibu benci dan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melakukan hal yang Anda benci tersebut. Kedua, coba dipikirkan lagi dengan teliti. Apa yang menyebabkan Anda cemas? Apa yang memicu kecemasan Anda atau apa yang membuat Anda gugup dan gelisah? Ketiga, coba dipikirkan lagi dengan teliti apakah Anda takut dengan pendapat orang lain tentang Anda? Apa yang lebih membuatmu takut? Tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Hanya instruksi untuk coba. Coba dipikirkan lagi dengan lebih teliti. Kenapa saya bilang lebih teliti? Karena nanti tanpa bantuan siapapun, sebetulnya Bapak Ibu akan menemukan sendiri apakah benar semua hal yang ditakuti tersebut itu ada dan nyata. Kalau iya, seperti apa bentuk konkretnya? Lalu, seberapa persen sebetulnya hal tersebut memiliki potensi untuk mengalahkan Anda? Atau sebetulnya hal tersebut tidaklah nyata. Karena ketakutan itu adalah perasaan yang menggiring kita mereka-reka sesuatu di kepala kita. Seolah-olah hal tersebut bahkan lebih nyata daripada kenyataan di depan mata. Nah, gimana tuh? Berarti bukankah di balik hal-hal yang kita reka sendiri di dalam memori pikiran tersebut, terdapat hal yang lebih nyata yang belum tentu semenyeramkan yang perasaan kita coba visualisasikan di dalam pikiran kita. Sama halnya dengan ketakutan berbicara di depan umum, Bapak Ibu. Belum juga dikasih mic ya, orangnya sudah minta-minta ampun. Bahkan sampai gelisah banget kayaknya. Padahal tugasnya simple sebetulnya, yaitu berdiri di tempat yang disediakan dan mulailah komunikasikan apa yang perlu dan harus Anda sampaikan. Tapi kenapa kok itu menjadi sangat sulit ya? Ada 2 tipe respon ya, yang paling sering kita dengar. Pertama, kita tidak tahu mau bicara apa. Dan yang kedua, waduh, jangan saya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, jawabannya pun cuma 2. Bicara apa yang harus dibicarakan. Titik. Kalau jangan saya, lalu siapa? Tipe kedua ini biasanya ketika ditunjuk, mulai tuh satelit penunjuk arahnya otomatis langsung berfungsi dalam kecepatan 1 juta kilometer per detik. Dia aja. Nah, pointing others, menunjuk yang lain. Kenapa tidak tahu mau bicara apa? Karena tidak pernah dilatih untuk berpikir atau mengkonstruksikan sesuatu secara cepat di kepala. Waktu diminta untuk berbicara, sudah jangan mikir rumus persamaan kuadrat X tambah Y sama dengan apa, atau jajaran genjang bentuk kubus atau persegi panjang volume airnya berapa, dan kawan-kawan. Tangkap intinya saja. Lalu, buat catatan poin-poin di kepala atau di kertas. Kalau sempat ya, kalau sempat juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke data nih, Bapak Ibu. Next-nya lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Di situ dijelaskan bahwa soft skill itu sangat dibutuhkan di tempat kerja. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian yang lingkaran itu 80% dan 20%. 80% ini adalah berbicara tentang soft skill. Kemudian 20%-nya itu adalah hard skill ya. Itu saya ambil dari National Association of College and Employee atau NACE tahun 2002. Kemudian kita lihat
Apa sih yang dimaksud dengan soft skill yang 80% ini? Kenapa kok gede banget? Kenapa nggak hard skill yang 80%? Menurut data yang saya ambil dari sebuah jurnal psikologi, ini Bapak Ibu kita hafalnya gampang ya. Kalau sebetulnya urutannya CTIA, tapi kalau lebih gampang, ingat aja nama penyanyi, Cita Citata. Ya, jadi CITA. C itu berbicara tentang communication. 12,09% dari total 100% diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian yang tertinggi kedua itu adalah teamwork. 9,89% dari total 100% diperlukan kemampuan bekerja secara individu maupun tim. Kemudian I-nya, integrity. 9,62% dari total 100% diperlukan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Kemudian A-nya, 7,69% dari total 100% diperlukan kepribadian yang baik. Next-nya. Nah, Bapak Ibu, coba pikirkan sesuatu. Ingin Anda jadikan apa ketika Anda melihat sebuah bongkahan batu ini? Ada yang mau coba jawab? Di unmute juga nggak apa-apa, biar kita sambil berinteraksi juga ya. Nggak apa-apa kalau saya tanya, ada yang mau menjawab, silakan, boleh. Kalau Pak Kepala kita nih, Pak Fasul, Pak, kalau melihat sebuah bongkahan batu ini, Pak, kira-kira Bapak mau ingin jadikan apa nih, Pak? Pak Hamzah? Gimana nih Bapak moderator kita nih? Ketika melihat sebuah bongkahan batu ini, Pak, apa yang ingin Bapak jadikan? Oke, saya bantu begini ya. Michelangelo, seorang seniman dari Italia, beliau ketika melihat sebuah batu, dia langsung memikirkan tentang sebuah hasil karya. Dia ingin menjadikan batu tersebut menjadi sebuah patung yang berharga sangat-sangat mahal. Sama juga Bapak Ibu dengan kita kalau berbicara tentang public speaking. Mungkin di dalam kepala kita ada banyak sekali ide, banyak sekali konsep, banyak sekali kata-kata yang ingin kita sampaikan. Imajinasi karya itu tidak terbatas. Tetapi ketika berbicara tentang sebuah karya, itu ada proses pemahatannya di situ. Sebuah karya yang indah tidak terjadi begitu saja. Sama seperti saya mengajukan pertanyaan tadi, batu ini ketika Anda lihat, Anda ingin jadikan apa? Dari sebuah batu ini dipahat dulu, dibentuk, segala macam, ada proses pemahatan, ada proses halus, sampai dengan finishing, sampai dia menjadi sebuah karya yang indah. Itulah sebuah proses. Kemudian, untuk menjadikan sebuah karya yang indah, atau sebuah penyampaian yang baik, itu kita tidak bisa menyampaikan semua hal yang ada di kepala kita. Kita perlu membuang bagian atau hal-hal yang tidak perlu. Karena tidak semua bagian batu tetap dipertahankan oleh sang pemahat untuk menjadikan sebuah karya yang indah. Anggap ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh next. Apa itu public speaking Bapak Ibu? Tadi sudah sempat juga dijelaskan juga ya oleh Kepala BPSDM kita, bahwa public speaking itu adalah skill yang bisa dipelajari.
bukan sekedar bakat yang sudah diwarisi sejak lahir. Kenali diri, taklukkan ketakutan dengan keberanian agar menjadi seorang pribadi yang mahir berkomunikasi itu bukan lagi sekedar angan-angan. Next. Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya saya lebih suka di sesi ini kita latihan ya. Nanti saya akan tunjukkan sebuah video, kemudian Bapak Ibu akan menilai dari kedua pembicara. Tapi sebelumnya, saya mau kasih sebuah kata-kata. Kita semua bisa jadi pembicara, Bapak Ibu. Tapi seorang pembicara yang mau berlatih dan sudah terlatih, itu berada 2 langkah lebih maju dari mereka yang hanya tahu bicara. Oke? Saya akan tunjukkan sebuah video. Bentar ya. Baik. Pak Moderator, saya izin untuk share screen ya. Bapak Ibu bisa lihat? Sudah masuk ya? Bisa, Bu. Jelas. Oke. Kita mau coba nih ya. Karena saya kalau disuruh membawakan materi public speaking 45 menit, aduh Bapak Ibu. Kita sebaiknya berlatih. Karena sayang sekali materi public speaking ini sebetulnya modulnya ada banyak ya. Kita mau coba dulu. Sorry, audionya masuk kah? Audionya tidak masuk, Bu. Audionya belum ya, sebentar. Audio. Oke, kita ulang kembali. Kalau kemudian cukainya begitu kecil, setahun cuma hanya 5,9 triliun, ya saya kira itu tidak sebanding dengan kerusakan lah. Kerusakannya begitu dahsyat, jutaan orang atau jutaan anak-anak muda kita, lalu kemudian dampak kriminalitasnya begitu luas. Karena itu saya kira menjadi tidak apple to apple kalau kemudian melihat atau menghentikan satu rancangan ini dianggap tidak penting, karena dianggap menimbulkan atau dampak kepada tenaga kerja. Enggak seberapa tenaga kerja. Sementara itu petani arak di Kecamatan di Semen Oke, Bapak Ibu sudah nyimak yang pembicara pertama, sekarang kita masuk ke pembicara yang kedua ya. Itu pajak itu nanti disalahgunakan untuk membunuh orang, kan tidak begitu. baik. Tapi ini edukasi yang kita berikan bahwa bagaimana supaya yang berusia 21 tahun itu memang harus tidak boleh. Kemudian harus tetap kita himbau bahwasanya masyarakat jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Edukasi itu yang harus selalu kita berikan, bukan melarang menurut hemat kami. Nanti kira-kira apa celahnya yang bisa membedakan antara perpres yang sudah ada dengan undang-undang yang akan dihadirkan jika bicaranya sama soal pengendalian dan juga pengawasan? Nah, mungkin pemikiran kami adalah kalau payungnya ini akan lebih kuat kalau ada undang-undang. Itu satu. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga dari sisi pengawasan, dari aparat keamanan terkait, ini juga nanti akan lebih komprehensif. Nah, kemudian yang ketiga adalah kami dari pelaku usaha misalnya, langsung atau tidak langsung, akan memiliki suatu peran besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya daripada penyalahgunaan minuman beralkohol. Kalau memang itu yang dikhawatirkan oleh
anggota DPR yang terhormat. Ya, Begitu baik. Mas Ibrahim. Nah, baik Bapak Ibu, kita singkat aja videonya ya. Dari kedua video ini, mereka membicarakan tentang topik yang sama. Moderatornya pun sama, tapi apa yang membedakan Bapak Ibu? Ketika Anda menonton video pembicara yang pertama dengan pembicara yang kedua. Kita tidak usah membahas isinya ya Bapak Ibu, tapi kita coba melihat bagaimana cara penyampaian dari kedua pembicara ini. Ada yang ingin menjawab? Tim panitia mungkin bisa diizinkan salah satu peserta untuk unmute dulu ya. Supaya saya sambil mendengarkan juga secara langsung ya ketika pemaparan ini bahwa materinya nyampe juga ke audiens. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Bagaimana menurut Anda dari pembicara pertama dengan pembicara kedua ini? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapat bisa sebutkan nama, provinsi, dan instansi. Dari tim panitia pun juga nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Dwi. Bu Dwi Iya. Hastuti. Iya, Dwi Hastuti dari Maros. Yang mau saya sampaikan, pembicara pertama lebih simpel, lebih ringan menyampaikan pendapatnya. Jadi kesannya lebih menguasai materi pembicaraan. Sementara materi kedua itu lebih formal. Jadi kesannya seperti membaca. Jadi saya anggap kayaknya agak mengada-ngada gitu. Itu aja pesan yang saya tangkap. Ada yang lain? 2 lagi, boleh. Silakan, boleh siapa saja. Ada yang mau kasih tanggapan tentang video tadi, pembicara pertama dan pembicara yang kedua? Bapak moderator kita kalau mau kasih tanggapan juga boleh ya, Pak? Boleh saya, Mbak? Boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, pembicara pertama walaupun memang materinya lebih dia kuasai dibanding pembicara kedua, tapi dalam hal penyampaian, dia lebih ekspresif dan terkadang hal itu lebih mengena ke publik. Mungkin seperti itu. Yang pembicara kedua ya, Bu ya? Oke, satu lagi boleh? Silakan dari audiens kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Baik, kalau tidak ada mungkin para audiens masih sedikit malu-malu kali ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Dari video pertama dengan video yang kedua tadi, memang kita lihat perbedaan yang sangat kontras ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa pembicara yang pertama itu materinya lebih simple, seperti lebih menguasai. Kemudian yang pembicara kedua itu materinya lebih formal ya, sehingga kelihatan seperti membaca. Kemudian dari tanggapan audiens yang kedua tadi juga dari cara penyampaian. Nah, ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu ya. Jadi meskipun materi yang simpel,
ataupun materi yang lebih kompleks, ketika menyampaikan, Bapak Ibu akan lebih percaya yang mana? Pembicara yang pertama atau pembicara yang kedua? Boleh dituliskan di chat. Yang pertama. Yang lain? Yang pertama. Pertama. Banyak yang pertama ya. Waduh, pembicara pertama semua nih. Nggak ada yang jawab pembicara yang kedua ya. Ada nih. Siapa ini? Bu Haji Fitriani dan Pak Andi Isma ya. Oke. Jadi dari pembicara yang pertama dengan yang kedua, kalau kita bicara tentang public speaking, maka pembicara yang pertama memang lebih simple. Kemudian penggunaan gesture juga tidak terlalu banyak digunakan ya. Sedangkan untuk pembicara yang kedua, itu beliau menyampaikannya dengan benar-benar meyakinkan publik sebetulnya. Karena di situ ada hand gesture. Beliau terlihat sangat yakin dengan apa yang beliau ingin sampaikan. Sama seperti kita bicara tentang public speaking itu sebenarnya adalah ketika Anda menyampaikan sesuatu, sebuah gagasan, ide, atau apapun, itu tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan publik tentang apa yang Anda katakan. Meskipun materinya simple atau kompleks, tapi ketika Anda betul-betul memainkan semua bagian tubuh Anda, tangan, dengan gerakan tubuh, itu ketika diterima oleh audiens, maka itu akan terlihat sangat kontras, sangat berbeda ya. Kita terlepas dari isi materi apa yang kedua pembicara tadi sampaikan. Baik. Ada next lagi materinya bisa? Oke. Nah, Bapak Ibu. Oke, saya yang share screen aja kalau gitu. Nah, yes, bicara itu gampang. Asal komitmen seorang pembicara yang baik itu adalah pertama dia teratur, kedua terstruktur, ketiga terukur. Ya. Jadi yang pertama ketika kita bicara tentang public speaking, itu kita harus tahu konsep daripada public speaking. Ketahui konsep apa yang ingin Anda bicarakan. Pelajari dan rencanakan materi Anda. Karena kita tidak bisa menyampaikan semua hal yang ada di kepala kita. Seperti perumpamaan batu tadi ya. Kita perlu teknik bagaimana cara untuk menyampaikan ide tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada penyusunan konsep. Bagaimana kita bisa mengorganisir sebuah ide? Itu kita mulai dari titik yang pertama, yaitu titik awal pendengar. Kemudian kita masuk ke topiknya. Topik apa sebetulnya yang ingin dibicarakan? Ya kan? Kemudian masuk ke step yang ketiga, yaitu kronologi. Kronologinya sebenarnya seperti apa? Kemudian kita temukan masalahnya di situ apa. Kemudian setelah kita tahu masalahnya itu apa, kita membagi. Kita bagi per subtopik. Kemudian kita carikan solusi, baru kita menyampaikan sesuatu. Jadi ketika berbicara public speaking, kita tidak bisa bicara dari A, kemudian kita lompat ke Z, kemudian balik lagi ke D, kemudian kita geser lagi ke M. Tidak, Bapak Ibu. Tapi ada urutannya. Itu yang dinamakan dengan penyusunan konsep. Supaya ketika kita berbicara, semua yang kita sampaikan itu terorganisir dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah struktur public speaking. Apa sih struktur public speaking itu? Dari ilmu yang saya pelajari tentang berkomunikasi, itu ada IBC, ikan bakar Cianjur.
Enggak ya Bapak Ibu ya. I itu adalah introduction atau 10% dari total semua yang kita ingin sampaikan. Bisa dibuka dengan salam, Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melanjutkannya dengan pernyataan, pertanyaan, fakta, atau data. Kemudian B-nya adalah body atau konten, isinya. Itu 80% dari total apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan di hadapan publik. Di sini gunakan pembagian dari main topiknya apa, kemudian dibagi menjadi subtopiknya apa. Kemudian bagian yang terakhir yaitu C, closing. 10% juga ya. Bisa juga dengan pantun atau dengan kutipan. Lebih baik sebetulnya ketika menyampaikan sebuah materi, itu lebih baik kita sedikit di pembukaan atau sedikit di closing, tetapi padat di konten daripada kita introduction-nya lama atau closing-nya lama, lalu kontennya itu tidak selesai kita sampaikan. Sama seperti kita berjalan tidak mungkin kakinya yang besar, badannya yang kecil, atau kepalanya yang besar, kemudian kakinya kecil, dan lain sebagainya. Jadi semua itu harus pas. Ya. Nah, ini video tadi sudah. Oke, mari kita coba. Saya akan minta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kita tentukan sebuah topik ya. Mungkin Pak Fasul atau Bapak Moderator bisa menyampaikan tentang isu atau hal-hal apa saja nih di Makassar yang sedang hangat dibicarakan. Bisa pariwisata, bisa tentang ekonomi, bisa juga tentang pandemi COVID mungkin ya. Itu bisa. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mencoba nih dari ketiga poin yang sudah saya kasih tadi, Bapak Ibu nanti kita bisa coba sama-sama ya. Boleh? Oke. Saya kasih waktu sekarang jam 2.02 ya kalau di tempat saya. Saya masih punya berapa menit lagi? Cek, panitia. Masih ada berapa menit lagi Kak waktu kita? Masih ada 25 menit. Masih ada 25 menit lagi ya. Baik, saya kasih waktu 5 menit deh Bapak Ibu. Silakan yang mau coba menyusun sebuah konsep. Nggak usah panjang-panjang. Satu paragraf saja nggak apa-apa. Dengan menggunakan struktur IBC tadi, ikan bakar Cianjur. Opening, body, dan juga closing. Bisa, berarti kita sampai di jam 2.08 ya. Nanti untuk 3 audiens yang mau coba dan bagus, akan ada hadiah dari saya. Silakan, kita hitung dari sekarang ya. Bisa topik apa aja ya Bapak Ibu ya, bisa ekonomi, pariwisata, atau keadaan pandemi. Silakan. Silakan Pak Dasi Dakota kalau mau menyampaikan. Ngomong apa gua? Ngomong apa saya? 5 menit ya Bapak Ibu. Ini semuanya harus coba nih Bapak Ibu. Anda adalah calon-calon pemimpin luar biasa ya di tempat Anda, baik di keluarga, di tempat kerja, di organisasi apapun. Kita perlu yang namanya skill berkomunikasi. Semakin kita mau berlatih, semakin kita membuka diri untuk mengasah kemampuan kita, maka akan semakin baik pula nanti cara kita berkomunikasi. Ingat yang pertama tadi, Bapak Ibu, taklukkan kecemasan Anda berbicara di depan umum. Oke, 3 menit lagi ya.
Kita masih punya 3 menit lagi. Di jam 2.08 akan ada 3 audiens pertama yang berani. Kalau sudah berani mencoba, berarti saya berhasil ya menyampaikan. Dan Anda pun juga sudah menerima berarti materinya. Ada Ibu Haji Fitriani ya mau coba ya, ada Raisen. Kita tunggu Bapak Ibu yang lainnya biar bisa sama-sama nanti di pas jam 2.08 di tempat saya ya. Masih ada 2 menit lagi. Oke, saya coba Pak, Mbak. Oke, 2 menit lagi ya. Biar barengan nanti. Ini berupa chat atau bicara langsung, Mbak? Bicara langsung aja. Kalian berlatih nih. Ya, 1 menit lagi. Sambil kita menunggu 1 menit lagi, mungkin Bapak Ibu bisa tulis di chat ya, biar panitia juga bisa mencatat siapa 3 orang pertama yang menuliskan namanya di chat, itu yang nanti akan dipanggil oleh panitia. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tulis di chat yang sudah selesai menyusun konsepnya ya, IBC-nya, struktur. Silakan tulis nama Anda di chat. Panitia akan memanggil sesuai dengan siapa yang paling tercepat menuliskannya. Oke, jam 2.08. Tadi yang raise hand mungkin bisa tulis namanya di chat biar panitia bisa membacanya. Siapa yang akan duluan? Atau masih butuh tambahan waktu kah? Silahkan yang mau coba duluan. Bisa mulai, Mbak? Boleh, Silahkan boleh. Ibu Fitriani. Silakan. Boleh apa aja ya Bapak Ibu ya. Bisa latihan pidato atau mimpin rapat atau membaca berita juga boleh, silakan. Karena public speaking itu tidak terbatas dengan satu tema saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, pada saat ini di daerah kami lagi musim hujan dan musim angin. Terkait hal tersebut, banyak terjadi bencana di sekitar kami, terutama bencana angin kencang yang menyebabkan beberapa korban berupa rumah yang diterbangkan angin. Malah dalam kejadian ini ada bayi yang ikut terbawa angin. Diharapkan kepada masyarakat sekalian agar dalam masa-masa seperti ini agar lebih waspada, sehingga
korban jiwa bisa lebih diminimalisir. Mungkin seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Haji Fitriani. Yang selanjutnya, silakan audiens yang mau coba. Panitia minta tolong dicatat ya untuk audiens yang berpartisipasi. Ada lagi? Ya, silahkan yang lain kalau masih ada. Ini webinarnya jarang-jarang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak dicoba sayang sekali nih kesempatannya. Ya, baik Ibu, saya akan mencoba karena tidak ada peserta yang mau mencoba, hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahaya narkotika ini. Hadirin yang saya hormati, mengkonsumsi narkoba adalah salah satu di antara perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, perbuatan setan, dan sekaligus perbuatan keji yang harus dijauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat, serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada kejahatan satupun. Janganlah sekali-kali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya, maka akan rugi seumur hidup. Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah para putra putri bangsa mulai sekarang menjauhi narkoba dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidatos yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ya moderator kita ini. Baik Bapak Ibu, ya sudah 2 peserta tadi ya yang mencoba untuk berbicara menyampaikan sesuatu di kepala mereka. Materi apa yang suka untuk mereka sampaikan dengan struktur yang sudah kita belajar sama-sama tadi. Baik. Kita kembali dulu ke laptop ya. Saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita semua mempelajari ketiga hal tadi, yang pertama itu tentang public speaking, kemudian konsepnya itu seperti apa, kemudian yang ketiga itu struktur atau IBC ya. Ingat, introduction-nya 10%, body-nya 80%, kemudian closing-nya juga 10%. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita menyampaikan ide kita di depan publik, jangan lupa Bapak Ibu, after your speech, congratulations, selamat. Anda sudah berhasil pertama menaklukkan ketakutan Anda, kecemasan Anda untuk berbicara di depan umum. Anda sudah berhasil menyusun konsep meskipun banyak hal yang ingin Anda sampaikan, tapi Anda sudah pilah-pilah informasi apa yang kira-kira pas dan tepat untuk disampaikan kepada audiens.
Setelah semuanya Anda lewati, yang pertama jangan lupa nikmati momen tersebut dan rayakan. Kemudian evaluasi penampilan dan dicatat kira-kira tadi penampilan saya ada yang kurang nggak ya? Kira-kira audiensnya ini seperti apa? Kira-kira audiensnya ini bagaimana? Nah, itu semuanya jangan lupa untuk dicatat biar jadi pembelajaran dan evaluasi untuk kita semua bisa lebih baik ke depannya lagi untuk menjadi seorang public speaker. Kemudian setelah your speech, setelah penyampaian Bapak Ibu di depan umum, kalau memang dirasa perlu, carilah pelatihan profesional jika merasa benar-benar membutuhkannya. Ya, jadi catatan untuk kita semua hari ini, kita sudah sama-sama belajar. Ingat, 3 hal penting dalam belajar public speaking hari ini adalah yang pertama, identifikasi dan taklukkan ketakutan Anda adalah bagian paling awal untuk bisa mulai melangkah. Karena kalau keterusan takut, keterusan cemas, maka Bapak Ibu tidak bisa melangkah. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita ingat. Tentukan topik, pelajari, dan persiapkan materi dengan baik. Kemudian yang ketiga, live a remarkable performance. Pastikan bahwa apa yang Bapak Ibu suguhkan kepada audiens itu dapat diterima dengan baik dan memberi kesan. Setidaknya mereka tidak lupa ya, 1 atau 2 kata yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Kita semua bisa jadi pembicara, tapi seorang pembicara yang mau berlatih dan sudah terlatih berada 2 langkah lebih maju dari mereka yang hanya tahu bicara. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Mungkin kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Dipersilakan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Ibu narasumber atas paparannya yang begitu menarik dan luar biasa. Aplaus dulu untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, dari materi public speaking tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, public speaking adalah suatu kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum. Misalnya saat kita melakukan presentasi di depan khalayak atau audiens. Kemudian yang kedua, public speaking adalah suatu skill yang bisa dipelajari, bukan sekedar bakat yang diwarisi. Kemudian yang ketiga, kita semua bisa jadi pembicara, tapi seorang pembicara yang mau berlatih dan sudah terlatih berada 2 langkah lebih maju dari mereka yang hanya tahu bicara. Dan terakhir, ada struktur tadi dari public speaking, yaitu perkenalan 10%, kemudian materi atau body 80%, dan closing statement 10%. Itu barangkali yang bisa kami tangkap dari penjelasan narasumber tadi, dan kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa peserta ingin bertanya, dipersilahkan menyebutkan identitas terlebih dahulu, kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada Pak Riring untuk bertanya. Saya lihat. Silakan Ibu Dwi Hastuti. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana atau trik apa yang bisa kita lakukan untuk menarik minat audiens dengan permainan intonasi misalnya, jika warna suara kita itu kurang mumpuni ya sebagai pembicara, karena tidak bisa pungkiri warna suara itu sangat penting dan itu salah satu yang bisa menarik perhatian audiens. Nah, kalau warna suara kita pas-pasan, mungkin kita bisa main intonasi. Nah, itu gimana caranya? Terima kasih. Mungkin 2 penanya lagi, baru sekaligus dijawab oleh narasumber. Silakan Ibu Haji Fitriani.
Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan, pada saat kita tampil pada awal acara, biasanya yang kita hadapi kan banyak ragam audiens. Teknik apa untuk dapat menarik perhatian agar audiens lebih bisa fokus, dan terkadang pada saat kita pembicara awal kan otomatis audiens bermacam ragam, ada yang biasanya bertingkah meremehkan. Bagaimana cara teknik kita sebagai pembicara agar lebih mudah diterima dan menarik perhatian. Terus dalam segi faktor suara, ada beberapa jenis suara yang bagaimana yang harus kami, yang seorang pembicara perlu lakukan agar bisa lebih bisa diterima oleh audiens. Terima kasih. Kemudian mungkin satu lagi saat nanya untuk sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu. Bu Weni, silakan Bu Weni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Katie, saat ini ya kita sudah sering melakukan proses public speaking dalam konteks tatap maya ya, dalam konteks melakukan public speaking di Zoom meeting, webinar dan sebagainya gitu ya. Nah, saya minta tolong kepada Ibu, tolong berikan apa sih kuncinya dalam melakukan public speaking di dunia maya ini agar audiensnya itu tertarik gitu. Karena saya rasa akan berbeda ya apabila kita melakukan tatap muka langsung dengan tatap maya ini. Mungkin itu saja. Minta tolong kuncinya apa gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati. Ada 3 tadi penanya berturut-turut, Ibu Dwi Hastuti, Haja Fitriani dan Weni, di mana pada intinya mereka menanyakan terkait bagaimana menarik minat perhatian audiens. Kemudian Ibu Fitriani juga sama dan ditambahkan dengan jenis suara yang baik. Kemudian penanya terakhir, proses public speaking tatap maya, mungkin bisa diberikan tips atau wejangan kepada ketiga penanya. Kepada Ibu narasumber disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Bapak Moderator sudah mempersilakan kembali. Nah, baik, kalau kita berbicara tentang intonasi dalam public speaking ya, memang manusia itu terlahir dengan warna suara yang berbeda-beda. Tidak bisa kita pungkiri ya. Dan faktor suara atau intonasi itu memang jadi sebuah hal yang sangat menentukan keberhasilan untuk public speaking juga ya. Memang tidak salah, tapi kalau saya bisa memberikan saran, jenis suara apapun itu bagus Bapak Ibu. Jenis suara apapun itu bagus. Yang harus kita perhatikan adalah kepada siapa audiens kita berbicara. Karena sebuah pembicaraan yang baik, intonasi yang baik, warna suara yang baik, itu adalah warna suara dan intonasi suara yang bersahabat, yang hangat, yang rileks, yang menjadi diri sendiri. Itulah warna suara yang terbaik untuk seorang public speaker. Jadi mau seperti apapun jenis suara kita, kalau apa yang kita sampaikan itu berbicara dari hati kita, berasal dari hati kita, maka ketika kita menyampaikan juga kepada audiens, saya pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan demikian, sesuatu yang berasal dari hati itu akan diterima juga oleh hati. Ya, jadi Bapak Ibu juga mungkin kalau merasa perlu untuk melakukan latihan vokal, itu ada teknik vokal di dalam public speaking memang ada. Tetapi kalau untuk kita belajar sekilas, kita belajar kilat, warna suara yang tepat itu adalah warna suara yang bersahabat. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi. Tidak bisa kita ketika berbicara misalnya kepada anak-anak, kemudian kita menggunakan intonasi yang terlalu tinggi atau intonasi suara yang terlalu rendah atau membuat anak tersebut takut, ya kan? Kemudian intonasi suara ketika kita berbicara kepada pemimpin atau bawahan kita seperti apa, itu juga harus disesuaikan dengan kondisi. Semakin kita bisa menjadi diri sendiri, semakin kita bisa merilekskan tubuh kita ketika ingin berbicara,
maka saya percaya bahwa warna suara yang keluar itu adalah warna suara yang terbaik. Karena warna suara tersebut tidak terdengar menghakimi, tidak terdengar menakutkan, tidak terdengar juga membosankan. Ada dinamikanya, tergantung dengan situasi. Ya, seperti itu ya kalau untuk teknik vokal. Kemudian yang apa lagi tadi, Bapak Moderator? Jenis suara. Jenis suara yang sudah tadi saya sampaikan ya. Yang public speaking dengan tatap maya, Mbak. Oke. Public speaking memang betul. Sekarang pun saya dengan tim juga lagi mengembangkan untuk metode public speaking secara digital ya. Tidak mudah memang menjadi seorang public speaker di media dengan menjadi seorang public speaker tatap muka langsung. Jenis suara yang tepat itu kita sesuaikan tentunya ya. Karena kita menggunakan alat komunikasi misalnya seperti ini ya. Seperti ini mic. Nah, kita sesuaikan dari tempat juga, tapi yang paling penting adalah kita pastikan bahwa ketika kita melakukan sebuah presentasi atau melakukan sebuah public speaking di dunia maya, pastikan bahwa pertama jaringan itu baik, kemudian headset kita juga berfungsi dengan baik, kemudian di sekitar kita tidak bising, kemudian pastikan juga jaringan internet tidak lemot, tidak lalot dan lain sebagainya. Maka itu juga akan mempengaruhi ya untuk seperti apa kita menyampaikan materi ketika di dunia maya. Kalau jenis suara masing-masing dari Bapak Ibu, saya percaya masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda, ciri khas yang tidak semua orang memiliki. Kita memiliki jenis suara yang berbeda-beda, yang khas. Yang itulah yang disampaikan saja. Yang penting disesuaikan juga dengan apa yang ingin disampaikan. Ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah hal, misalnya berita yang harusnya kedukaan atau harusnya berbahagia, nah itu bisa juga disesuaikan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi Pak Moderator. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, tentunya masih banyak yang ingin bertanya, namun waktulah yang membatasi kita. Namun ada satu pertanyaan mungkin mewakili semua teman-teman dari chat yang saya lihat satu persatu. Pertanyaannya begini, kita sudah mempersiapkan segalanya saat presentasi dengan matang, namun di tengah presentasi kita blank, terlebih ketika melihat audiens yang sebelumnya tidak pernah melihat presentasi kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Atau bagaimana cara mengatasi pikiran yang tiba-tiba blank karena audiens yang iseng mengganggu presentasi kita, dan bagaimana cara mengembalikan alur presentasi seperti semula? Itu barangkali pertanyaan yang mewakili seluruh teman-teman yang cek. Terima kasih sebelumnya. Silakan Ibu narasumber. Ya, baik, terima kasih Bapak Moderator. Memang hal ini tidak bisa dihindari ya ketika kita melakukan sebuah public speaking. Itu juga pernah terjadi juga kepada saya ketika saya menyampaikan sesuatu kemudian tiba-tiba blank karena melihat audiens dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor yang tidak bisa kita hindari. Tetapi untuk mencegah hal tersebut terjadi, yang pastinya kita bisa melakukan persiapan. Ada persiapan fisik maupun persiapan mental. Kalau persiapan fisik, pastikan 1 hari sebelum Anda melakukan public speaking, itu Anda mendapatkan istirahat yang cukup, merilekskan tubuh Anda, agar fit nantinya ketika melakukan public speaking, enggak capek, karena itu akan sangat-sangat mempengaruhi konsentrasi Anda ketika Anda tidur cukup dengan tidak tidur cukup. Ya. Kemudian gimana misalnya kalau tiba-tiba di hadapan audiens itu blank? Biasanya kita berdarah-darah di persiapan, Bapak Ibu. Berdarah-darah di persiapan. Ya, benar. Melakukan public speaking itu sebetulnya hanya sebuah show yang bisa saja langsung selesai dalam 1 jam, 45 menit, 15 menit. Tetapi jelas ya suara saya ya. Tetapi jelas,
ketika melakukan persiapan, disitulah Bapak Ibu harus banyak-banyak bersabar. Karena kita harus melakukan semua research, kita harus melakukan semua pembelajaran, mengenali siapa audiens kita, mengenali betul-betul apa yang menjadi topik pembicaraan kita. Salah satu trik yang paling penting di dalam public speaking itu adalah jangan menghafal, Bapak Ibu. Percayalah kalau menghafal itu pasti akan blank tiba-tiba, apalagi ketika melihat audiens yang iseng atau melihat tiba-tiba ada kejadian apapun itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dan satu trik yang bisa saya sampaikan, jangan pernah menghafal. Kuasai materi Anda, pastikan bahwa Anda betul-betul memahami apa yang Anda sampaikan. Maka kejadian blank dan lain sebagainya, percayalah itu akan terhindar. Dan ketika pun akan blank, Anda bisa langsung cepat terkonek. Karena Anda bukan menghafal, tapi Anda benar-benar memahami dan sudah benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya Pak Moderator. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Kety Monika, hadirin peserta yang kami hormati. Demikian mungkin acara webinar saya pertama di tahun 2001, kali ini yang membahas seputar public speaking. Sebelum sesi materi dan diskusi ini kami akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan tips yang diberikan oleh Ibu narasumber tadi, bahwa untuk menjadi public speaker yang handal, ada beberapa tips sudah disampaikan. Yang pertama, kenali tujuan dan audiens yang baik. Kemudian, susun poin-poin penting yang ingin disampaikan. Yang ketiga, selanjutnya, persiapkan alat bantu jika diperlukan. Kemudian, kuasai materi dengan berlatih terus-menerus, jangan dihafal. Kemudian yang kelima, perhatikan aspek non-verbal. Jangan hanya terpaku pada materi saja, tapi ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, seperti volume suara, intonasi, tempo, kontak mata dengan audiens, hingga posisi berdiri. Kemudian yang terakhir, be confidence, percaya diri dan yakin kita mampu. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Kety Monika, luar biasa cantik, menang anggun, dan juga seluruh hadirin peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Akhir kata, saya Hamzah selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala PPSDM Regional Makassar untuk menutup webinar seri pertama ini. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Terima kasih kepada MC Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Ibu narasumber Mbak Kety Monika, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkungan PPSDM Regional Makassar, dan yang kami banggakan panitia penyelenggara serta yang kami cintai peserta webinar seri pertama. Syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan sampai dengan akhir webinar seri pertama ini. Besar harapan kami kiranya tema yang diangkat untuk seri pertama ini dapat bermanfaat untuk kita, apalagi dari sisi aparatur sipil negara. Banyak yang diberikan oleh Mbak Kety Monika tadi kepada kita semua sebagai pencerahan di dalam kita melakukan pelayanan publik selaku abdi negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Monika yang telah
menjadi narasumber kami. Selanjutnya nanti ke depan akan lebih kita tingkatkan lagi untuk tema-tema yang lain. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar menyatakan webinar seri pertama dengan tema public speaking secara resmi saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Terima kasih kepada Bapak TR Fasul Fala SOSMSI yang telah berkenan menutup webinar ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta Bapak Ibu peserta webinar dan para penyelenggara webinar. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara webinar ini, kita akan melaksanakan foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, terlebih dahulu untuk diaktifkan kameranya. Saya persilahkan untuk mengaktifkan kamera. Bapak Ibu, kami informasikan ada 2 layar. Untuk layar pertama, silahkan angkat tangannya dikepal di depan dada seperti ini. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tahan. Terima kasih. Untuk layar selanjutnya, layar kedua. Mohon izin untuk Ibu narasumber juga boleh mengangkat tangannya di kepal. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, kami informasikan kepada para peserta webinar bagi yang belum mengisi absen, kami beri waktu 2 menit sebelum webinar ini berakhir. Saya persilahkan untuk mengisi absennya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.